Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad kana takarrara wurudu ismillahi al-wahid fil Qur'an al-Karim fi maqamatin muta'addidah. Sungguh banyak berulang-ulang nama Allah Al-Wahid, Al-Wahid yang Maha Esa dalam Quran yang begitu agung, dalam banyak keadaan, fi maqamatin muta'addidah, dalam banyak kondisi, fi siyaqi taqrir tauhidi wa ibtal syirki wa tandid, terkhusus dalam penjabaran tentang tauhid, menetapkan perkara tauhid, membatalkan perkara kesyirikan, membatalkan segala macam bentuk persekutuan dengan Allah Jalla wa Ala. Jadi nama Allah Al-Wahid itu banyak berulang dalam Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keesaannya, membatalkan kesyirikannya. Nah, di antaranya Allah berfirman, fi taqriril wahdaniyah, dalam menetapkan keesaannya, wa wujubi ikhlasiddin lah, kewajiban memurnikan ketundukan dalam agama ini hanya kepadanya. Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia yang disembah. Huwar rahmanur rahim, Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tatkala Allah mengatakan Dia adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Dia. Jika Allah permaklumkan tentang keesaannya, Allah permaklumkan pula hanya wajib menyembah kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul innama ana mundhir, katakan Muhammad, aku ini hanyalah pembawa kabar, berita yang membuat kalian takut, berita yang menakutkan. Wa ma min ilahin illa wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Katakan Muhammad, aku pembawa kabar berita yang menakutkan, ancaman untuk kalian. Wahai orang-orang yang menyekutukan Allah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah semata yang berhak disembah. Dia adalah Tuhan yang satu lagi Maha Perkasa. Hati-hatilah kalian dengan Allah Jalla wa Ala yang Maha Kuasa, mampu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, menghina kalian. Allah berfirman, inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kalian Dia adalah Tuhan yang satu. Rabbus samawati wal ardh, Dia adalah Tuhan pencipta langit yang banyak dan bumi. Wa bainahuma, dan apa terdapat di antara keduanya. Apa yang terdapat antara langit dan bumi? Bintang-bintang, matahari, benda-benda di angkasa raya, meteor-meteor, itu semuanya Dia yang ciptakan. Wa Rabbul Masyariq, Dia adalah Tuhan pemilik al-jihad, pemilik arah. Ada timur, ada barat, semuanya milik Allah Jalla wa Ala. Wa qala subhanahu, Allah berfirman, fi bayani anna hadhihi al-wahdaniyah hiya khulasatu da'wati ar-rusul, menjelaskan bahwasanya keesaan Allah ini, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, adalah merupakan inti dakwah setiap nabi dan rasul, wa zubdatu risalatihim, ialah hakikat dakwah setiap nabi dan rasul. Meski berbeda-beda syariat, berbeda-beda perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka, tapi semuanya sama dalam menyembah Allah Tuhan yang satu. Sama dakwahnya menyuruh orang kepada Allah Tuhan yang satu, agar semua tunduk kepada Allah yang satu, tak menyekutukannya. Meski berbeda-beda zaman, tak sama zaman kita, zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Isa, dengan zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Zakaria, Yahya, pada zaman Nabi Nuh, Lut, Shu'aib, Saleh, semuanya beda syariatnya, perintah-perintahnya beda-beda, cara menyembah Allahnya beda-beda. Kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap kalian kami jadikan ada jalan sendiri dalam beribadah menyembah Allah, ada syariat sendiri. Boleh jadi yang halal bagi umat terdahulu, yang haram bagi kita.
Atau sebaliknya, haram bagi umat terdahulu, halal bagi kita. Ya. Bagi umat terdahulu haram, contohnya rampasan perang, bagi kita halal. Ya. Banyak hal-hal yang berbeda-beda antara zaman ke zaman dalam bentuk syariat. Tapi dalam bentuk tauhid, ya, memurnikan Allah dalam beribadah, tak ada yang berbeda, semua sama. Ya. Itulah seruan Musa, Isa, Zakaria, Yahya, ya, Sulaiman, Daud, Ibrahim, Ismail, semua nabi seruannya sama, agar orang tunduk hanya, ya, menyembah Tuhan yang satu, memurnikan segala macam peribadatan untuk Dia, Tuhan yang satu. Allah berfirman, "Qul innama yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, maukah kalian pasrah, memasrahkan diri, menundukkan diri kalian hanya kepadanya? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini, katakan Muhammad, saya ini itu Muhammad adalah bashar, manusia, mithlukum, seperti kalian pula. Nabi manusia seperti kita. Dari sisi kemanusiaannya, beliau makan, beliau minum, beliau sakit, beliau sehat, beliau sedih, beliau tertawa, beliau tersenyum, bergembira, seperti kita. Beliau menikah, melampiaskan syahwatnya, tak ada beda dalam kemanusiaannya, sama seperti kita. Basyarun mithlukum, untuk membantah orang-orang yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Sebagian orang yang terlampau, ya, berlebih-lebihan menyanjung Nabi, tergelincir, kebablasan, akhirnya mempertuhankan Nabi. Ya, dengan ucapan-ucapan mereka yang dusta, tak seperti itu Nabi SAW. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau tak diciptakan matahari, tak diciptakan rembulan, bintang-bintang, batil, tak benar. Ya, macam-macam. Ada yang mengatakan, wahai sebaik-baik makhluk, siapa lagi tempat saya bersandar kecuali kepadamu ketika datang musibah melanda. Jika kau tak ambil tangan saya, yang akan tenggelam ini pada kehancuran kebinasaan, maka katakanlah, alangkah sedihnya orang-orang yang tergelincir kakinya. Sungguh di antara kedermawananmu, engkaulah pemilik dunia beserta akhirat. Dan sungguh di antara ilmumu, engkaulah pemilik ilmu yang mengetahui secara utuh apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, apa digoreskan oleh tinta. Ini diucapkan untuk siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad dikatakan pemilik dunia dan akhirat, mengetahui semua yang terdapat dalam Mahfuz, mana lagi untuk Allah? Tak ada lagi sisa. Ini kebablasan. Untuk orang seperti ini katakan Muhammad bashar, manusia seperti kalian, mithlukum, ya. Yuha ilayya, bedanya meski dia manusia dapat wahyu. Ini yang membuat kita mengikuti Nabi SAW, bukan karena kemanusiaannya, tapi karena wahyu yang dia emban, yang sampai kepadanya di bawah malaikat. Kita imani, kita ikuti beliau, kita cintai beliau, ya, karena beliaulah yang mengantarkan kita untuk kenal siapa Allah Jalla wa'ala. Maka jangan dustakan syariatnya, karena sebagian orang melecehkan Nabi, mendustakan syariatnya, hukum-hukumnya, mengatakan hukum yang dibuat Nabi SAW adalah hukum barbar, ya, tak sesuai dengan akal, logika sehat manusia, berpikir manusia, tak sesuai dengan kemodernan zaman dan semacamnya. Ini orang-orang, ya, yang ingkar terhadap Rasulullah SAW. Maka mereka ini melecehkan Rasulullah SAW. Sebagian orang menyembah Rasulullah, sebagian orang melecehkan Rasulullah. Keduanya tersesat. Ya dan billah. Beliau adalah manusia, tapi diwahyukan kepadanya agar diikuti oleh umat. Yuha ilayya annama ilahukum. Apa di antara wahyu tersebut? Sesungguhnya Tuhan kalian ilahun wahid, Tuhan yang satu. Fastaqimu lahu, fastaqimu ilaihi. Kalaulah dia Tuhan yang satu, maka tidak akan lurus, beristiqamah, tegak, tak goyah, berpegang teguh dengan syariatnya, perintah-perintahnya, pegang. Fastaqimu ilaihi,
luruslah kalian kepadanya dalam beribadah. Ya, wastaghfiruhu, mintalah padanya semata ampunan. Wa wailun lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.